Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Control panel mungkin teman-teman sudah nggak asing gitu ya. Di Windows 10, bahkan Windows 11, Windows 7, Windows XP, itu semua masih ada control panel. Walaupun kita tahu sendirilah, di Windows 10 dan Windows 11 itu sudah digantikan dengan settings gitu ya, kebanyakan untuk fungsinya gitu ya. Cuman control panel masih belum dihapus secara penuh dari Microsoft gitu ya, oleh Microsoft gitu ya, di Windows 10 maupun 11 gitu ya. Nah, kita di sini akan sedikit melihat gitu ya ke belakang gitu ya. Bagaimana sih control panel pertama kali ada di Windows? Nah, di depan teman-teman sekarang sudah tersedia Windows 1 ya, teman-teman. Jadi kita di sini akan sedikit melihat control panel yang ada di Windows 1 itu bentuknya kayak gimana sih? Apakah beda gitu ya dengan control panel yang ada di Windows zaman sekarang gitu ya. Kira-kira apa saja bedanya dan bagaimana bentuknya? Oke, mari kita buka saja ya. Nah, di sini saya sudah membuka Windows 1 ya. Nah, sekarang kita akan lihat saja langsung control panelnya. Nah, control panelnya di sini namanya adalah Control X. Jadi ya mungkin namanya ya sama ya, control panel, cuma di sini nggak ada panelnya, di Control X aja gitu ya. Nah, oke, kita buka saja langsung. Nah, seperti inilah tampilannya. Mungkin teman-teman agak bingung gitu ya ngelihat control panel di Windows 1 itu kok bentuknya kayak gini gitu ya, nggak kayak di Windows zaman sekarang gitu, banyak menunya, terus ada device, misalnya device and printer, ada sistem, ada security, ada lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau di sini tampilannya simpel saja teman-teman. Pertama kali teman-teman lihat di control panel ini, tampilannya justru hanya ada jam, kursor blink, date, dan juga double klik. Nah, di sini ya tentu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan namanya control panel. Fungsinya adalah untuk mengatur yang ada di Windows gitu ya. Nah, di sini time. Nah, kita di sini sebenarnya bisa mengubah waktunya nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengubah waktunya ya dipersilahkan. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengubah kursor blink kecepatannya gitu ya. Kalau misalnya kita fast, ya pasti akan lebih cepat untuk kursor blinknya. Tapi kalau misalnya kita lambat, pasti akan lambat gitu ya blinknya, clock clipnya gitu ya, seperti itu. Dan untuk date-nya di sini juga bisa diganti, mau tanggal berapa. Terus juga di sini double kliknya kecepatannya kayak gimana ya, mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, tes. Nah, gitu misalnya untuk mengubah kecepatan dari double kliknya, seberapa cepat kita bisa double klik gitu, seperti itu. Nah, udah, menu dari awalnya hanya seperti ini saja gitu, nggak ada menu-menu pilihannya. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin ke menu tampilan untuk pilihan-pilihan kustomisasi yang lain gitu ya, teman-teman harus ngelihat ke tiga menu ini yang ada di atas ini. Di sini hanya ada installation, setup, dan juga preference. Nah, di sini isi dari installationnya hanya ada add new printer, delete printer, add new font, dan juga delete font. Jadi hanya berhubungan dengan printer dan juga font saja gitu ya teman-teman. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin add new printer. Nah, misalnya kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 1 ya, mungkin teman-teman juga mengerti lah betapa repotnya gitu Windows 1 pada zaman itu gitu ya. Mungkin kalau zaman itu dianggap sudah ya udah praktis gitu ya, hanya tinggal pakai disket, terus apa sih disketnya itu adalah isinya adalah device atau driver dari printernya, tinggal kita colok dulu printernya, terus kita masukkan disketnya, itu kita install di sini gitu. Jadi kurang lebih ya kayak gitu ya, nggak kayak zaman sekarang mungkin tinggal download, atau bahkan di Windows 10, Windows 8 gitu ya, di Windows 11 sudah otomatis tinggal download sendiri gitu ya dari Windows Update. Nggak kayak gitu kalau zaman dulu, masih repot lah gitu, seperti itu. Terus juga di sini sama, di printer bisa nih, misalnya kan di sini saya sudah menginstal HP LaserJet gitu ya. Nah, di sini bisa tinggal delete aja, delete beres seperti itu. Terus di sini juga ada add new phone. Nah, add new phone juga sama, menggunakan disket gitu ya. Nggak kayak zaman sekarang mungkin tinggal download, klik double klik, terus tinggal install, sudah gampang gitu ya. Kalau zaman dulu masih kayak gini gitu ya. Jadi harus masih menggunakan disket. Terus di sini juga delete font juga sama. Nah, di sini tinggal kita pilih di font mana yang mau di delete, ya sudah jadi seperti itu. Ya itulah betapa kembali ke zaman dulu gitu ya, zaman old, di mana menggunakan disket semuanya gitu, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada setup. Nah, untuk setup di sini hanya ada connection printer dan juga communication port. Jadi berhubungan dengan mungkin koneksi LAN, terus juga koneksi printer juga, dan juga communication port bisa berupa I/O juga gitu, seperti itu. Nah, di sini connection juga ya, connectionnya juga hanya berhubungan dengan I/O teman-teman, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman di sini nge apa namanya nge-install gitu ya, kalau misalnya pakai Windows 1 asli,
menginstal di port apa, misalnya port serial atau di port paralel atau di port mana ya, port zaman dulu gitu ya. Nah di sini kita bisa atur gitu seperti itu. Ya kurang lebih sama lah kayak device and printer gitu seperti itu. Dan juga printer juga sama. Nah ini untuk default printernya, ini untuk ngatur default printernya. Terus selanjutnya ada communication port. Nah, communication portnya bisa dibelah COM1, COM2 gitu ya. Kalau mungkin kalau zaman sekarang pakai PCI gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih pakai COM gitu ya. Jadi ya seperti inilah pengaturannya. Ada port COM1 atau COM2 nih. Kita punya ya COM1 atau COM2. Terus ini ada baud rate-nya. Terus di sini ada word length-nya. Terus ada parity. Oh, ini sebenarnya menu-menu yang sebenarnya saya juga tidak paham gitu ya. Di sini ada stop bits-nya, ada berapa, terus ada handshake-nya, hardware atau non. Jadi pengaturan-pengaturan COM gitu ya, COM jalur untuk I/O-nya gitu seperti itu. Jadi di sini setup berhubungan semuanya dengan I/O gitu seperti itu. Terus di sini ada preference. Nah, kalau preference di sini hanya mengatur dari tampilan dari Windows-nya gitu. Misalnya screen colors. Nah, di sini screen colors window background. Nah, window background misalnya kita mau mengubah gitu ya misalnya. Misalnya kita gini, oh ternyata nggak bisa diubah, misalnya kan karena kita tahu sendiri kalau ini window backgroundnya warna putih gitu ya. Nah mungkin di brightnya ini bisa diubah. Nah kayak gitu bisa. Cuman di sini slidernya tidak seperti Windows zaman sekarang ya. Kalau Windows zaman sekarang kan slidernya bisa semakin putih, semakin hitam, semakin hitam. Kalau di sini digeser ke sini langsung hitam, di sini putih. Ya karena mungkin teman-teman juga tahu sendiri lah kalau Windows 1 ini masih menggunakan 16 color gitu ya. Jadi ya maklumlah jadi seperti itu. Untuk window text-nya bisa kita ubah, ini di sini jadi hitam atau putih, cuma gitu doang. Di sini color-nya ya mungkin bisa lah teman-teman. Di sini ada scroll bar. Ini kurang lebih mirip kayak inilah ya, kayak personalisasi kalau misalnya kita di Windows 10 ya terutama itu menggunakan high contrast. Nah, di situ teman-teman bisa diubah gitu ya, mungkin sesuai dengan selera gitu. Seperti itu. Nah, terus sama juga kayak di Windows zaman dulu kalau misalnya teman-teman ingat dengan Windows klasik, tema Windows klasik, nah bisa diubah mirip kayak gini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, sudah teman-teman untuk kontrol panel dari Windows 1 ya seperti itu saja gitu tampilannya. Cukup sederhana dan ya bisa dibilang masih tetap powerful gitu, masih bisa dibilang masih sangat berguna gitu ya untuk pada zamannya gitu ya, karena Windows 1 kan fiturnya masih belum sebanyak zaman sekarang gitu ya. Terus zaman dulu juga masih belum ada internet gitu ya kalau ini gitu ya dari Windows 1. Karena zaman dulu kalau misalnya teman-teman ingin ke browser gitu ya, mungkin di Windows 1 masih belum ada browsernya, tapi di MS-DOS justru udah ada gitu ya. Justru teman-teman harus menggunakan aplikasi MS-DOS tersebut, namanya apa saya lupa lagi gitu ya. Nanti mungkin kapan-kapan akan kita review juga gitu ya untuk aplikasi browser dari MS-DOS itu. Oke, teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini agar bisa berkembang. Saya Nanda Pradika. Oke, see you next time.